Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, para mahasiswaku yang saya hormati dan saya banggakan, hari ini kita bertemu lagi ya dengan mata kuliah Sosiologi Pemerintahan Daerah. Hari ini kita akan bahas tentang eh, konsep konsep dasar dari sosiologi pemerintahan daerah ya. Baik, kita mulai. Ah, Konsep dasar sebagai pemerintahan daerah, jadi hakikatnya eksistensi manusia itu adalah makhluk hidup dan sebagai makhluk sosial. Nah, sebagai makhluk hidup, terutama eh, kaitannya dengan konteks manusia itu untuk hidup membutuhkan berbagai macam kebutuhan. Manusia tidak bisa memenuhinya sendiri, karena itu dia membutuhkan orang lain. Karena itulah manusia dianggap sebagai makhluk sosial. Tapi kebutuhan itu bukan hanya dalam konteks sandang, pangan, papan saja, tetapi kebutuhan-kebutuhan sosial lainnya. Misalnya kebutuhan ingin dicintai, kebutuhan ingin mencintai, kebutuhan untuk berinteraksi dan berkomunikasi dengan orang lain, termasuk kebutuhan untuk dihargai, kebutuhan untuk eksistensi diri. Karena itulah maka manusia tidak bisa hidup di dunia ini sendiri. Karena tidak bisa hidup sendiri, maka manusia membutuhkan orang lain. Nah, karena membutuhkan orang lainlah, maka dalam konteks interaksi antara individu dengan individu, maka butuh yang disebut dengan orang yang mengatur. Butuh agen. Butuh di situ ada eh, aturan. Karena itulah ada pemerintah dan pemerintahannya, ada pemerintah. Pemerintah sebagai agen dari dari interaksi antara manusia dengan manusia tadi. Pemerintah yang mengatur, pemerintah yang membuat aturan. Nah, kita sebagai warga negara Indonesia maka harus patuh terhadap berbagai macam peraturan tersebut, ya. Kalau di Indonesia, maka yang berlaku adalah aturan pemerintah Indonesia, aturan negara Republik Indonesia. Tapi kalau di luar, maka ada aturan yang berlaku di luar negeri. Kalau bagaimana kalau interaksinya antara satu warga negara dengan warga negara lain, maka juga berlaku hukum internasional atau hukum di mana kejadian itu dilakukan. Nah, karena itulah maka dalam rangka menjamin kelangsungan hubungan antara satu warga atau satu manusia dengan manusia lain, antara individu satu dengan individu lain, antara kelompok satu dengan kelompok lain, atau antara individu dengan kelompok, maka diperlukan adanya pemerintah. Selanjutnya, konsep dasar dalam pemerintahan daerah ini eh, kita bisa lihat arti penting studi sosiologi pemerintahan daerah, ya. Kemudian konsep dasar sosiologi, pendekatan sosiologi dalam pemerintahan daerah. Yang pertama, melihat dari hakikat eksistensi manusia, kesosialan manusia, dan kehidupan politis manusia. Eksistensi manusia di dunia ini, untuk apa manusia hidup di dunia ini, ya. Kemudian eksistensi sosial manusia, bagaimana manusia berinteraksi dengan manusia lain. Eksistensi kehidupan politik manusia. Politik itu timbul karena ada kekuasaan. Siapa yang berkuasa dan bagaimana kekuasaan itu diperebutkan. Nah, karena dalam konteks kita membutuhkan pemimpin, kita membutuhkan pemerintah, kita membutuhkan pemerintahan negara, maka mesti ada aktivitas yang disebut dengan kehidupan politis manusia. Nah, kemudian bagaimana arti penting memahami sosiologi dan pemerintahan daerah, manfaat dan kegunaan ilmu sosiologi, kemudian konsep-konsep sosiologi dan pentingnya teori sosiologi, serta pendekatan-pendekatan yang muncul dalam ilmu sosiologi pemerintahan, ya. Nah, hakikat eksistensi manusia, kita bicara tentang bagaimana eh, individu yang bersifat rasional, ya, memiliki sifat rasional yang bertanggung jawab atas tingkah laku intelektual dan sosial,
Kemudian individu yang mampu mengerahkan dirinya ke tujuan yang positif, mampu mengatur dan mengontrol dirinya, dan mampu menentukan nasibnya. Kemudian individu yang dalam hidupnya selalu melibatkan dirinya dalam usaha untuk mewujudkan dirinya sendiri, membantu orang lain, dan membuat dunia yang lebih baik untuk ditempati. Kemudian individu yang sangat dipengaruhi oleh lingkungan, terutama lingkungan sosial. Jadi kita, eksistensi kita, diri kita sebagai manusia, itu mau ada di mana? Sebagai individu yang secara rasional bertanggung jawab ya terhadap tingkah laku intelektual dan sosial yang kita miliki, atau yang mampu mengerahkan dirinya ke tujuan positif, ya, mampu mengatur, mampu mengontrol diri, dan mampu menentukan nasibnya. Kemudian atau individu yang selalu melibatkan diri untuk mewujudkan dirinya, membantu orang lain, atau membuat dunia lebih baik. Ada yang hanya memikirkan diri kita sendiri, diri kita dan lingkungan terkecil, atau diri kita dengan lingkungan yang besar. Atau kita menjadi bagian yang dipengaruhi gitu ya. Apa kita mau mempengaruhi atau kita mau dipengaruhi. Itu pilihan dari hidup setiap individu. Kemudian paham keseimbangan. Paham yang seimbang melihat manusia sebagai makhluk individu maupun sebagai makhluk sosial. Ada kalanya sebagai makhluk individu tentu manusia akan mempertimbangkan kepentingan dirinya sendiri. Sedangkan untuk makhluk sosial, maka dia menjadi bagian dari sebuah organisasi yang besar, menjadi bagian dari sebuah masyarakat, menjadi bagian dari sebuah negara. Manusia adalah kesatuan substansial, kesatuan yang tidak terpisahkan antara aspek individual dan aspek sosialitasnya. Nah, di dalam individualitasnya terdapat sosialitasnya. Begitu pula di dalam sosialitasnya terdapat individualitasnya. Sehingga kalau dihadapkan kepada pilihan kepentingan pribadi atau kepentingan masyarakat, maka di situ akan diuji antara individualitasnya dan sosialitasnya, ya. Pandangan ini menegaskan bahwa antara individu dan masyarakat tidak dapat saling dipisahkan. Jadi selalu ada hubungan interaksi yang terus-menerus ya antara masyarakat dan individu. Masyarakat secara hakiki menentukan individualitas dan kepribadian manusia. Hidup dan perkembangan individu sangat tergantung pada orang lain. Manusia mempunyai dimensi-dimensi kesosialannya. Jadi tidak ada individu yang berkembang secara mandiri saja, tetapi mau tidak mau ada masyarakat di situ yang mempengaruhi. Ada nilai-nilai sosial, ada nilai-nilai budaya gitu ya yang berkembang di masyarakat, dan mau tidak mau itu pasti mempengaruhi kehidupan manusia ya, baik sebagai kepribadian dasar maupun sebagai kepribadian rata-rata ya. Nanti dalam psikologi itu bisa dibahas tentang apa itu namanya kepribadian dasar dan apa itu namanya kepribadian rata-rata ya. Termasuk apa itu namanya kepribadian individu. Lanjut, paham individualis nih. Kita lihat dulu antara paham individualis dan paham makhluk sosial. Paham individualis sebagai makhluk individu, dia hidup dan bertanggung jawab atas kehidupannya sebagai individu. Sifat sosial manusia itu hanya sekunder. Nah, paham ini menomor satukan individu dan mementingkan kebebasan individu ketimbang kebebasan sosial. Konsekuensinya, upaya-upaya pemenuhan berbagai kepentingan individu lebih diprioritaskan. Individu memiliki hak-hak mutlak yang harus dipenuhi oleh masyarakat, dan hak-hak individu ini tidak boleh dikorbankan demi kepentingan bersama atau demi kepentingan negara. Jadi kita mengenal adanya hak asasi manusia, hak individu ya. Hak asasi manusia, tetapi dalam konteks yang lain kita dihadapkan kepada hak asasi orang lain juga. Nah, pada saat hak asasi individu dengan hak asasi individu bertemu, maka di situ yang harus dipahami adalah adanya hak sosial. Maka sama-sama menjalankan hak setiap individu maupun tetap menjaga hak sosial ya. Kemudian bagaimana kalau paham sosial? Sebagai makhluk sosial, manusia hidup dan berkembang dalam satu lingkungan sosial dan memperoleh sifat sosial. Sebagai makhluk kolektif atau sosial, dia bertanggung jawab sebagai bagian atas kehidupan bersama atau kehidupan kolektif atau kehidupan sosial ya.
Masyarakat terdiri dari individu-individu, tapi individu-individu itu sekedar sarana bagi masyarakat sebagai keseluruhan. Pandangan ini memprioritaskan kepentingan masyarakat ketimbang kepentingan individu. Kolektivisme ya adalah ciri kepentingan individu sebagai makhluk yang bebas dan bertanggung jawab demi kepentingan dan kemauan kolektif masyarakat, bangsa dan negara. Oleh karena itu, individu pun dapat dikorbankan demi kepentingan masyarakat. Nah, paham mana yang akan kita lakukan dalam kehidupan bermasyarakat? Ada paham individualis dan ada paham sosial. Mungkin dalam tahap-tahap tertentu paham individualis ini penting untuk dikedepankan, misalnya dalam rangka hak-hak asasi manusia, hak setiap orang untuk memperoleh pendidikan yang layak, hak setiap orang untuk memperoleh kesehatan, hak setiap orang untuk berusaha, gitu ya. Tetapi hak setiap orang untuk berusaha, untuk memperoleh kesehatan, untuk memperoleh pendidikan ini juga akan berhadapan dengan hak-hak lain dari orang lain. Maka di sini muncul hak sosial, hak masyarakat. Nah, tapi dalam konsep hak sosial, maka kepentingan sosial, kepentingan masyarakat itu mesti diutamakan dibandingkan dengan kepentingan individu. Karena itu, lihat dulu konteksnya ketika kita akan mengambil keputusan, hak individukah yang dikedepankan atau hak sosial yang dikedepankan. Misalnya begini, ada kebijakan pemerintah tentang pendidikan inklusif. Pendidikan inklusif itu adalah pendidikan yang memberikan kesempatan yang sama, ya, keadilan sosial bagi seluruh masyarakat. Apakah dia normal, tidak normal, terlalu pintar atau slow ya, yang terlalu lamban misalnya ya, atau dia disabilitas, semua diberi peluang, diberi kesempatan, akses yang sama untuk belajar bersama di sekolah yang umum. Nah, itu kebijakan inklusi. Nah, satu sisi ada hak di situ ya, hak para eh, student, hak para murid, baik normal maupun yang memiliki kebutuhan khusus. Nah, student yang memiliki kebutuhan khusus punya hak untuk masuk di sekolah yang umum. Student yang normal, misalnya yang reguler, itu juga punya hak. Nah, sama-sama mempunyai hak. Bagaimana itu bisa terlaksana, ya, kebijakan inklusif bisa terlaksana dan bisa dirasakan adil untuk semua orang. Nah, di sini dalam hal ini maka hak individu student dengan kebutuhan khusus diberikan, walaupun mungkin eh, harus ada penyesuaian kurikulum, harus ada penyesuaian metode pembelajaran, harus ada penyesuaian media pembelajaran, semua harus didukung dengan berbagai macam itu. Nah, kemudian bagaimana kalau dalam kasus misalnya ada pembangunan jalan yang harus mengambil dari hak individu, maka diharapkan karena untuk kepentingan umum, untuk kepentingan sosial, maka individu mau mengalah, memberikan sebidang tanah misalnya ya untuk kepentingan jalan. Jangan mengambil jalan umum dipakai untuk garasi kita. Nah, itu yang melanggar. Individu melanggar hak sosial. Tapi justru harusnya tanah kita disumbangkan atau dijual lah ya kalau nggak mau nyumbang untuk kepentingan tanah umum. Nanti kalau jalannya luas-luas, setiap orang di lingkungan tersebut bisa punya mobil dan mobilnya bisa masuk gitu. Jadi jangan sampai seperti sekarang misalnya hampir jalan-jalan di kota masuk gang itu gangnya benar-benar sempit. Walaupun masuk mobil, mobilnya tuh hanya cukup untuk satu misalnya. Nah, tetapi kalau misalnya ada paham sosial muncul di situ, bagaimana kepentingan individu dikalahkan demi memprioritaskan kepentingan masyarakat, ya. Menurut Franz Magnus Suseno, ya, ketergantungan dan keterlibatan individu dengan masyarakat yang disingkat sebagai kesosialan manusia menyatakan diri dalam 3 dimensi. Pertama, dalam penghayatan spontan individu, yang kedua berhadapan dengan lembaga-lembaga sosial, yang ketiga melalui pengertian simbolis terhadap realitas.
Peter Berger menyebutnya sebagai symbolic universe of meaning, yaitu segala macam paham, kepercayaan, pandangan tentang makna realitas sebagai keseluruhan dan lain sebagainya. Nah, jadi kesosialan manusia itu bisa dilihat dari tiga aspek. Dalam penghayatan spontan individu, bisa saja individu secara spontan dia melakukan tindakan sosial, membantu orang lain dan sebagainya ya. Berhadapan dengan lembaga-lembaga sosial. Nah, kesosialan manusia ini bisa juga diwadahi dengan lembaga-lembaga sosial masyarakat ya, atau melalui eksistensi simbolis, yaitu segala macam kepercayaan pandangan tentang berbagai macam makna realitas ya. Nah, ini juga bisa dianggap sebagai kesosialan manusia. Kemudian, hubungan sosial ini tidak bersifat amorf atau tanpa bentuk ya, melainkan berstruktur. Jadi, hubungan sosial ini berstruktur. Ada kebutuhan individu yang hanya dapat dipenuhi dalam kebersamaan dengan orang lain, dan ada yang lebih banyak lagi di mana pemenuhannya sangat dipermudah apabila diusahakan bersama-sama. Untuk menjamin agar fungsi-fungsi itu lestari, dikembangkanlah pola-pola bertindak bersama yang tidak lagi bergantung dari orang-orang dan situasi-situasi tertentu. Pola tindakan bersama itu disebut lembaga. Jadi lembaga atau organisasi adalah wadah di mana orang-orang bisa melakukan tindakan bersama, gitu ya. Dimensi politis kehidupan manusia. Menurut Frans Magnisuseno, dimensi politis manusia adalah dimensi masyarakat sebagai keseluruhan. Pendekatan disebut politis bahwa pendekatan itu terjadi dalam kerangka acuan yang berorientasi pada masyarakat sebagai keseluruhan. Dimensi politis manusia dapat ditentukan sebagai dimensi di mana manusia menyadari diri sebagai anggota masyarakat, sebagai keseluruhan yang menentukan kerangka kehidupannya dan ditentukan kembali oleh tindakannya. Dimensi politis mencakup lingkaran kelembagaan hukum dan negara, sistem-sistem nilai, serta ideologi yang memberikan legitimasi kepadanya ya. Nah, kaitannya ada kepentingan individu dengan individu, kemudian individu dengan individu berinteraksi sehingga terjadi kehidupan sosial. Nah, dalam rangka mengatur kehidupan sosial ini butuh seseorang yang bisa memimpin, butuh kekuasaan. Karena itulah bagaimana perebutan kekuasaan, bagaimana merebut kewenangan atau menjadi diri atau menjadi pemimpin itu sudah masuk di ranah dalam konteks pendekatan politis ya. Pendekatan politis itu bisa terjadi juga ketika manusia berinteraksi dengan manusia lain, membutuhkan kewenangan atau kekuasaan seseorang untuk bisa mengatur interaksi tersebut. Pentingnya sosiologi pemerintahan, ya. Individu tadi membutuhkan lembaga-lembaga sosial, masyarakat, negara. Sistem nilai dan ideologi yang menjadi pedoman dan tujuan hidupnya sebagai warga dari suatu negara. Jadi sebagai makhluk sosial yang menyatakan diri bisa hidup bersama orang lain, maka di situ butuh ada lembaga yang menampung, yang mengatur kehidupan tadi, yang mewadahi, kemudian di dalamnya mesti ada sistem nilai dan ideologi. Proses hidupnya sebagai pribadi ikut memberi bentuk kepada lembaga-lembaga sosial, sistem nilai dan ideologi yang bersangkutan. Kemudian, hidup manusia hanya mungkin terlaksana dalam interaksi yang kompleks dengan berbagai aspek sosial. Keberadaan pemerintah negara diperlukan untuk memadukan potensi dan kekuatan real sosial dalam masyarakat demi tercapainya tujuan negara. Fungsi pemerintah negara sebagai wasit atau sarana untuk menyelesaikan berbagai masalah yang terjadi dalam hubungan antar individu, antar kelompok, atau antar warga negara atau masyarakat dengan negara berdasarkan pada aturan yang telah ditentukan. Arti pentingnya mempelajari sosiologi pemerintahan. Pemerintah harus menyiapkan diri sebagai satu-satunya agen negara yang mempunyai wewenang yang sah untuk menerapkan berbagai aturan. Dalam menciptakan setiap kebijakan, pemerintah harus mendasarkan diri pada suatu kenyataan empiris yang ada. Pertama, masyarakat yang diperintah bersifat majemuk.
Majemuk itu artinya berbeda-beda dalam satu eh, apa namanya? Dalam satu negara, tetapi klaim wilayahnya beda-beda gitu majemuk. Beda dengan heterogen. Kalau heterogen itu berbeda-beda, tapi mereka tidak punya klaim terhadap wilayah. Kalau majemuk punya klaim terhadap wilayah. Jadi masing-masing kelompok mempunyai karakteristik tertentu ya. Yang kedua, sifat interaksi sosial yang muncul dalam hubungan dalam masyarakat tersebut. Bagaimana sifat interaksinya? Apakah konflik, kerjasama, atau mutual understanding dan lain sebagainya ya. Setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah harus berlandaskan pada kebutuhan masyarakat dan bukannya pada keinginan pemerintah semata. Jadi ada yang sifatnya pembangunan itu bottom up planning, ada yang top down planning. Ini sebaiknya kebijakan itu adalah berdasarkan bottom up planning ya, berasal dari bawah bukan instruksi dari pemerintah. Manfaat dan kegunaan sosiologi. Memberikan pengetahuan tentang pola interaksi sosial yang terjadi dalam masyarakat, mengontrol atau mengendalikan setiap tindakan dan perilaku kita dalam kehidupan masyarakat, mengkaji status dan peran kita sebagai anggota masyarakat, serta dapat melihat dunia atau budaya lain yang belum kita ketahui sebelumnya. Nah, memahami nilai, norma, tradisi, dan keyakinan yang dianut oleh masyarakat lain, serta memahami perbedaan yang ada. Lebih tanggap, kritis, dan rasional dalam menghadapi gejala sosial masyarakat yang makin kompleks, kemudian mampu mengambil sikap serta tindakan yang tepat dan akurat terhadap setiap situasi sosial yang dihadapi. Nah, dengan mempelajari sosiologi pemerintahan daerah ini, maka kita akan bisa memahami berbagai macam permasalahan yang kaitannya dengan pemerintahan daerah. Berbagai macam kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah itu dalam rangka mengantisipasi berbagai macam permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Misalnya masalah kemiskinan, masalah kelaparan atau stunting ya, masalah pendidikan, rendahnya pendidikan. Katakanlah masalah kemiskinan. Dalam mengatasi masalah kemiskinan, maka pemerintah misalnya mengeluarkan berbagai macam kebijakan untuk mengatasi masalah tersebut. Kemudian, eh, misalkan dalam hal pendidikan, nah pemerintah harus bisa menjamin keadilan sosial bagi seluruh masyarakatnya dalam rangka memperoleh kualitas pendidikan yang baik, gitu ya. Lanjut, kegunaan sosiologi dalam perencanaan sosial, dalam penelitian, dalam pembangunan, dalam pemecahan masalah. Nah, Nis, oh, udah ya? Halo Pak Usdek, Bu, posisinya ini di 304 itu di sebelah mana? mana coba Ini nih. dekat tinggali? Ya, terus. Ya sebelah, kan sebelahnya ada papan tulis nggak? Ya ya itu, Ya, ya, tulis ini. ya itu ya sebelahnya persis. Ya, Dekat tiang. ya Dekat tiang. deket tiang. Tapi ini ada layar. Ada layar. Kalau 304 itu ada layar ini nanti dicabut. Nggak usah mikirin itu. Yang penting mah TV pasang di situ. Oh Layar ya, layar tuh nyorotnya ke mana? ini ke sini. Ke depan ke sini nih. Ah, Mana ini. tuh? Oh layar naon eta? Layar lipat itu yang Oh bagus ya itu. layar lipatnya. Coba turunin. Dan Iya 30 berapa ya? 304 ya? 04 ini. Nah, beda-beda lokasinya. Nah ini. Atau lamun lamun ada layar mah tong dipasang di nah itu atau prospek di nah eta we nanti di kakian we berarti nu aya layar mah pakai kaki we anu di 20 kaluhurkeun berarti. Oh gitu. Iya, Heeh. iya. Anu sebelah aya layaran teu?
Sudah memang nggak ada. Ini 303 mah nggak ada, hanya ada bornya sebelah sini. Oh ya, begitu sebelah-sebelahan aja sama bor. Ya, berarti 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 yang ada layar pakai kaki. Ya, berarti ini mah ini. Heeh, gitu Ya, aja. ya, Ya. ya, 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 ditukar berarti sama yang di 202. Ya, berarti diturun naikkan deh ya. oh ya, ah, ya siap, Iya. siap. Ya udah nuhun. Baik, kita lanjut ya. Nah, selanjutnya kita tadi udah sampai mana ya? Nah, ini ya. Nah, bagaimana manfaat sosiologi atau kegunaan sosiologi dalam perencanaan sosial? Nah, perencanaan sosial adalah kegiatan mempersiapkan masa depan kehidupan manusia dalam masyarakat untuk mengatasi timbulnya masalah. Jadi pada dasarnya pemerintah itu membuat perencanaan pembangunan di situ, termasuk perencanaan pembangunan itu bukan hanya fisik saja, tapi juga perencanaan sosial. Perencanaan fisik bisa saja juga berhubungan dengan kebutuhan manusia. Nah, perencanaan sosial di sini misalnya bagaimana mempersiapkan apa namanya, mempersiapkan atau apa yang akan dibangun atau apa yang akan dilakukan oleh pemerintah dengan membuat program kerja yang untuk mengatasi berbagai macam persoalan yang timbul, mengatasi masalah pendidikan, mengatasi masalah kesehatan, mengatasi masalah pendapatan masyarakatnya, atau sampai kepada mengatasi masalah kerohanian dari masyarakat itu sendiri. Dalam suatu perencanaan sosial dibutuhkan adanya kerjasama dan kesepakatan bersama. Selanjutnya, penelitian. Penelitian sosiologi memiliki metode penelitian tersendiri, ya. Objek penelitiannya mencakup hampir semua aspek kehidupan manusia. Tugasnya adalah mencari dan menemukan data faktual tentang kebenaran yang terlepas dari nilai-nilai subjektif, ya. Selanjutnya ada pembangunan. Prioritas pembangunan adalah usaha untuk mencapai perbaikan ekonomi dan cara berpikir masyarakat secara menyeluruh dan merata. Artinya kalau ekonominya merata, ekonominya meningkat gitu ya, makmur. Makmurnya bukan hanya sendirian atau bukan hanya segelintir orang, tapi makmurnya semua semua masyarakat makmur. Pembangunan diwujudkan dalam kegiatan memberikan perlengkapan hidup secara materi. Kemudian pemikiran ilmiah khususnya metode analisa sosiologi diperlukan dalam proses pembangunan. Selanjutnya, kegunaan dalam pemecahan masalah sosial. Menurut Rorschach dan Warren, masalah sosial adalah masalah yang ditimbulkan oleh masyarakat itu sendiri. Masalah terjadi karena adanya halangan pemenuhan kehendak-kehendak biologis dan sosial. Masalah sosial memiliki latar belakang, waktu maupun pengaruh-pengaruh berbeda. Masalah sosial menyangkut nilai-nilai dan perasaan-perasaan sosial. Nah, baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan dituliskan di kolom chat ya. Nanti pada pertemuan berikutnya kita bahas. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak. Wallahu yaqulu haq wa huwa yahdi sabil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.